البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan dengan keutamaan Allah kita masih bisa meneruskan kitab shalah, ya, akan masuk bab libas. Setelah kita selesaikan sholatul istisqa, salat meminta hujan. Sebagian ulama berpendapat tentang wabah yang sekarang ini terjadi, corona itu, sebagian mengatakan taun, sebagian mengatakan yakni wabah saja, sebagian yang lain seperti kolera dan sebagainya. Wallahu alam, yang lebih tepat itu bukan taun. Ya, kalau taun keutamanya besar, orang mati, insya Allah mati syahid dan sebagainya. Kalau dia bersabar dan ihtisab. Adapun corona dan sebagainya ini, sebagian ulama mengatakan termasuk wabah yang lain sebagaimana kolera dan sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga Mekah dan Madinah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa taun tidak akan masuk negeri Mekah dan Madinah. Di situ ada malaikat menjaga pintu-pintunya. Dan dalam permasalahan wabah secara umum, di situ ada hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk seorang tidak masuk ke negeri yang ada, demikian juga tidak keluar dari negeri tersebut. Dan itu bimbingan Nabi SAW, ya, tuh tidak banyak, yakni keluar daerah dan sebagainya. Untuk seorang bersabar ketika mendapati ujian seperti itu. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau ingin bertemu dengan Umar, dan Umar ingin bertemu. Kemudian ketika di perbatasan Syam, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada wabah di Syam, karena waktu itu Abu Ubaidah sebagai gubernur di situ. Kemudian minta pendapat sampai kemudian disebutkan hadis tadi. Akhirnya Umar mengurungkan diri. Kemudian Abu Ubaidah kembali lagi dan meninggal waktu itu. Separuh dari penduduk Syam meninggal. Di situ ada sahabat Abu Ubaidah, demikian juga yang lain, juga sahabat yang mulia meninggal di situ. Kemudian ditunjuk Amr bin As untuk menduduki tempat itu, gubernur di Syam. Kemudian beliau dengan kepandaian beliau, radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hal siasat beliau juga pandai. Kemudian disuruh pergi gunung-gunung semua. Sehingga apa? Sehingga penyakit itu menjadi berhenti. Karena seperti sesuatu yang membakar. Sudah habis yang dibakar atau sudah berpisah-pisah sehingga habis, reda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Yaitu bersabar kejadian seperti ini. Kita akan masuk bab libas. Bab tentang pakaian. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini di kitab shalah. Karena berkaitan tentang seorang ketika sholat, bagaimana dia memakai baju yang di situ diharamkan. Sebutkan di sini hadis nomor 507. Jadi al-libas sendiri itu adalah apa? Pakaian. An Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di sini Hasan. Qala, beliau mengatakan, hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun, sungguh akan terjadi, dengan nun musyaddadah, ini benar-benar akan terjadi keadaan min ummati, dari umatku, aqwamun, kaum yastahiluna al-hira, menghalalkan al-hira. Sebutkan yaitu apa? Al-farj, kemaluan, perzinaan. An-nabihi azina, dimaksud di sini adalah apa? Zina, menghalalkan perzinaan. Yang sebagian tempat diizinkan di situ kan prostitusi dan sebagainya. Wal harir, demikian juga harir, sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Semua Imam Abu Dawud asalnya di dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari mu'allaqan, ini tidak disebutkan sanad secara lengkap. Walaupun dengan sighah jazm, yakni sighah yang ya artinya ini pasti. Dan di sini adalah hasan atau sahih. Maka dari sini bagaimana hukum libasul harir, hukum pakaian dari sutra, jelas bahwa itu adalah haram bagi laki-laki. Untuk perempuan adalah halal. Di situ ada hadis juga nanti disebutkan oleh Ibnu Hajar, sini di halaman 250. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dia itu adalah Hasan bisyawahidi, dengan penguatnya,
Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, uhilad dhahab wal harir li inasil ummati. Dihalalkan emas, demikian juga sutra untuk perempuan umatku. Wa hurima ala dzukuriha, diharamkan untuk laki-laki. Jelas. Perempuan boleh pakai perhiasan emas. Ya, demikian. Demikian juga sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, asalnya dalam Sahih Bukhari, yakni mu'allaq, tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari juga. Oleh karena itu, pakaian untuk perempuan jelas bahwa itu adalah boleh, dan untuk laki-laki adalah haram. Kemudian hukum sholat dengan pakaian dari sutra. Sebagian orang kan mungkin ya ini uangnya banyak, membeli sutra di itu, dan lembut. Kita pernah lihat dulu, lembut. Digunakan untuk ya ini tameng besi, itu baju besi. Ini baju dari sutra, tembus dari senjata, dari pelor. Kalau tebal, kalau tipis tembus juga. Dekat juga tembus juga. Nah, demikian. Jadi di sini hukum memakai pakaian sutra bagaimana? Kesimpulannya adalah sahih, salatnya sah tetapi berdosa, jelas kan demikian. Karena apa? Karena haramnya itu tidak kembali kepada salat itu sendiri, ya kan? Ya, salatnya tidak. Demikian juga salat di tempat atau tanah hasil curian. Nah, demikian. Salatnya sah, tetapi orang yang punya itu dosa. Ya, karena dia menggunakan suatu yang harta yang haram, dia mencuri. Demikian juga ya, dan yang benar adalah tadi pakaian yang itu dari sutra, demikian juga dibeli dari suatu yang haram, maka demikian juga yakni tanahnya itu adalah tanah yang hasil curian, sholatnya adalah sah tetapi dia berdosa, demikian. Kemudian hadis nomor 508 hadis bukan Imam Bukhari. Wan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang an-nashraba fi aniyati dzahab wal fiddah, untuk kami minum dari tempat yang terbuat dari emas, gelas terbuat dari emas, demikian juga fiddah, perak. Wa anak gula fiha, demikian juga makan di situ. Wa an lubsil harir, demikian juga memakai pakaian dari sutra. Wa dibaj, demikian juga dibaj, ya ini mirip ya pakaian yang jenis-jenis apa jenis sutra. Wa anna jalisa alaih, demikian juga duduk di atas sutra. Riwayat Bukhari, semua Imam Bukhari. Maka dari sini bagaimana hukum duduk di tempat yang terbuat dari sutra, orang yang kaya namanya, kan demikian. Jelas bahwa itu adalah haram, ya demikian. Adapun untuk perempuan boleh, memakai saja boleh, apalagi duduk di situ. Disebutkan kenapa tidak boleh makan di tempat yang terbuat dari emas, karena membuat sedih orang miskin. Orang miskin aja tidak bisa makan, apalagi ini dia memakai apa? Memakai ini tempat minumnya dari emas. Kemudian berikutnya hadis nomor 509. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini walaupun disebutkan oleh Ibnu Hajar muttafaqun alaih, yang benar itu riwayat Imam Muslim saja. Itu pun dikritik oleh Imam Daruqutni. Ya, beliau punya buku Tatabu wal Ilzamat, dalam mustalah itu yang terkenal. Ya, ini buku yang terkenal itu. Beliau mengatakan bahwa itu mauquf, ucapan Umar bin Khattab saja. Tapi oleh ulama yang lain bahwa itu adalah sahih hadisnya. Disebutkan di sini, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang an-lubsil harir, untuk memakai baju dari sutra. Illa mawdi'a isba'ini, kecuali selebar atau tempat isba'ini, 2 jari. Kecuali selebar 2 jari. Au salas au arba, atau 3 atau 4. Muttafaqun alaih, semua Imam Bukhari dan Muslim, wala Bukhari Muslim, ini lafaznya Imam Muslim. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi di sini bagaimana hukum alam al-harir fi thawb? Alam itu tanda. Tanda terbuat dari sutra yang ada di baju, di beniknya ke atau apa kan gitu. Kesimpulannya adalah apa? Boleh kalau tidak lebih dari 4 jari ini. Itu, ini 4. Tidak boleh. Sebagaimana hadis tadi. Ya kalau umpamanya tidak usah macam-macam lah, ya kan. Pakaian banyak, kenapa kemudian memakai sutra ini?
Walaupun tadi sudah kita sebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 510. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan rukhsah ringanan di Abdurrahman bin Auf, kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mempunyai harta yang sangat banyak ini. Orang yang paling kaya dari sahabat Muhajirin. Wa Zubair, demikian juga Zubair bin Awam, keduanya termasuk asyarul basyariin bil jannah. Fi qamisil harir, untuk memakai gamis jubah dari sutra. Fi safarin, di dalam safar. Min hikatin, karena apa? Gatal. Penyakit yang gatal-gatal itu kalau memakai sutra dia tidak tidak gatal. Karena apa? Lembut, kan demikian. Kanat bihima, yang ada atau yang dimiliki oleh keduanya. Muttafaqun alaih. Maka dari sini bagaimana hukum memakai sutra untuk orang yang sakit? Jelas dari hadis ini boleh, adalah rukhsah. Kan demikian. Lalu bagaimana kalau untuk perang? Tadi kita sebutkan ya tidak boleh. Karena apa? Karena ilahnya itu adalah karena sakit. Adapun untuk baju besi, ya baju ya ini menahan dari peluru dan sebagainya, termasuk dari larangan ini. Larangan seperti itu. Kalau untuk sakit maka boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 511. Hadis Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar ini sengaja beliau memasukkan babul libas ini di kitab shalah karena berkaitan dengan apa? Ketika sholat seseorang. Tidak boleh kemudian memakai pakaian yang di situ haram. Seperti sutra atau mungkin alasnya umpamanya, ya, menggunakan sajadah ya, dengan syarat yang tidak itu berwarna umpamanya, ya ini maksudnya membuat tidak konsentrasi. Itu apa? Dari sutra. Tidak boleh. Demikian. Oleh karena itu boleh masukkan di dalam kitab shalah. Walaupun syaratnya sah tetapi mendapatkan dosa. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, kasani Nabi sallallahu alaihi wasallam hulatan siyara. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pakaian kepadaku. Hullah yakni baju, ya. Siyara sebutkan al-mudallu bil harir, ada di situ hiasannya itu dengan apa? Yang menonjol ya, seperti itu dari sutra. Ya. Jadi di situ ada apa? Ada hiasan-hiasannya dari sutra. Fa kharajtu fiha, kemudian aku keluar dengan menggunakan pakaian ini tadi. Nabi memberikan hadiah kepada dia. Ini memberikan pakaian yang di situ ada sutranya. Kemudian dia pun memakainya, Ali bin Abi Thalib. Faraitul ghadab fi wajhi, aku lihat kemarahan di wajahnya. Ya. Berarti menunjukkan Nabi tidak suka Ali memakai pakaian ini, ya. Fasyaqaqtuha, kemudian aku potong-potong pakaian tersebut baina nisa'i, untuk istri-istriku atau untuk perempuan-perempuanku. Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ketika masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya menikah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, karena waktu itu beliau takut kalau kemudian buat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan demikian. Yang namanya cemburuan dan sebagainya. Dan Nabi mengatakan Fatimah bintatu minni. Fatimah itu adalah bagian dari tubuhku. Paman aghdhabaha aghdhabani. Barang siapa membuat marah dia, membuat marah aku juga. Sehingga waktu itu Ali tidak pernah menikah dengan perempuan lain ketika Nabi masih ada. Nah, demikian. Dan Fatimah pun meninggal 3 bulan setelah Nabi SAW meninggal. Jadi saya menunjukkan bahwa Nabi tidak suka untuk Ali memakai pakaian di situ ada sutranya. Dan demikian. Sehingga beliau tidak memakainya dan dibagi ke istri-istrinya atau ini perempuan-perempuan yang ada di situ. Muttafaqun alaih, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdzu Muslim, ini lafaz Imam Muslim. Maka di sini bagaimana hukum thawb al-mansuj bil harir ma'a ghairihi? Hukum pakaian yang di situ mansuj, yakni terpintal atau yakni tersusun dari sutra dan juga yang lainnya. Jumhur berpendapat kalau di situ kebanyakannya adalah bukan sutra boleh, ya demikian. Tapi kalau kebanyakannya sutra, campurannya sedikit maka tidak boleh. Yang benar adalah haram, ya tidak boleh campur dengan sutra. Sebagaimana hadis tadi,
Tapi waktu itu memberi Ali yang bajunya itu tadi ada campurannya sutra. Kemudian jubah, ya demikian juga jubah yang di situ ada hiasan-hiasan. Sutra tidak boleh. Kembali kepada hadis tadi juga. Di situ ada yang baju ada juntaian-juntaian di situ, yakni sedikit-sedikit sutra dan sebagainya. Anas Malik radhiyallahu anhu beliau makainya Imran bin Husain, demikian juga Husain bin Ali, Aid al-Muzani, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Zubair dan selainnya semuanya saya mau Nizam di sini. Ya, digiring kepada mana apa? Yang tidak ada sutranya atau yang tidak lebih dari tadi 4 jari. Lebih bagus tinggalkan yang di situ ada sutranya. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.